Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Para ulama salafus salih mengatakan bahwasanya dua khutbah Jumat itu menempati daripada 2 rakaat salat. Maka apabila khatib telah menaiki mimbar dan telah memulai khutbahnya, jangan ada di antara kita yang berkata-kata lagi. Apabila ada di antara kita yang berkata-kata seperti perkataan diamlah, maka sia-sialah Jumatnya. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan tiada berpahalalah Jumatnya. Maka dari itu diam, simak dan taatilah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin rahimakumullah. Salah seorang pengembala yang hidup di zaman dulu, ia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul ulul azmi, ia hanya manusia biasa, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Itulah Luqmanul Hakim, dengan berbagai hikmah-hikmah yang dia sampaikan kepada anaknya, pesan-pesan yang dia sampaikan kepada anaknya. Begitulah semestinya seorang ayah, begitulah semestinya seorang bapak menanamkan nilai iman di dalam diri anaknya. Jangan hanya sekedar menjadi mesin pencetak uang, mencari nafkah, tapi lupa untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri anak. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika mengalami kematian didatangkan oleh malaikat maut. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu tidak memperhatikan ketika kematian datang menghampiri Nabi Ya'qub alaihissalam? Maka Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah kematianku ini? Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, anaknya Ali Imran, yang dititipkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria memasuki mihrab, ketika itu Siti Maryam dia berusia masih sangat kecil. Tapi karena Nabi Zakaria menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam dirinya, didapati Siti Maryam itu ada makanan yang begitu banyak yang menurut kita tidak mungkin anak kecil itu bisa memperoleh makanan itu. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Ketika Nabi Zakaria memasuki mihrab, dia mendapati begitu banyak makanan di sekeliling Siti Maryam. Dan Nabi Zakaria bertanya, dari mana kamu mendapatkan itu? Siti Maryam menjawab, hadza min 'indillah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting seorang ayah menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam diri seorang anaknya, bukan hanya sekedar mesin pencari uang. Luqmanul Hakim adalah seorang ahli hikmah. Banyak pesan yang dia sampaikan kepada anaknya. Salah satu pesan, 3 pesan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dia sampaikan kepada anaknya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya innan nasa thalathata athlasin. Wahai anakku tersayang. Kalimat ya bunayya ini dalam bahasa Arab artinya wahai anakku tersayang. Jadi sayangnya seorang ayah itu adalah menanamkan nilai tauhid di dalam diri anaknya. Sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiganya untuk Allah. Wa sulusun li nafsi, sepertiganya untuk dirinya. Wa sulusun libdudi, dan sepertiga lagi untuk cacing tanah. Kata Luqmanul Hakim, sepertiga itu untuk Allah. Hadirin, seluruh makhluk yang hidup di dunia ini, ruhnya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mengalami kematian. Saat kembali itu disebut dengan Aid. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang kembali kepada Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang kembali kepada Allah sudah memiliki kedekatan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
dekat. Di dalam bahasa Arab, qurba, bentuk superlatif dari kata qurba itu adalah qurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Idul Qurban atau Idul Adha sudah kita lewati. Yang berkurban kemarin pun hewannya sudah kita sembelih. Maka hadirin, bagi kita yang berkurban kemarin, jangan sampai kita mampu berkurban hewan tapi tak mampu berkurban diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sulusun linafsi, sepertiga itu bagi dirinya. Maksudnya apa? Sepertiga di dalam diri kita ini adalah untuk kita, yaitu amal ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, ataupun amal salah yang kita kerjakan. Maka semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Idza matal insan, kata Rasulullah SAW, apabila mati anak manusia itu, di dalam hadis lain disebutkan idza mata banu Adam, apabila mati anak cucu Adam, in qata'a anhu amaluhu, putus semua amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Hadirin, harta yang kita kumpulkan saat ini, kemudian nanti kita mati, kita akan tinggalkan semua itu. Tapi kita tidak sedekahkan itu di jalan Allah. Kemudian itu hanya menjadi perebutan anak cucu kita. Maka kita nanti yang akan menerima akibatnya di dalam kubur. Wala taj'al yadaka ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di atas lehermu. Jangan pula kamu bentangkan tanganmu itu seluas-luasnya. Akan tetapi kata Allah, pertengahan saja, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa hina. Artinya apa? Jangan terlalu pelit dan jangan pula terlalu royal, karena supaya kita tidak menyesal di kemudian hari dan tidak terasa hina. Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajarkan, walaupun hanya 1 huruf yang kita ketahui, sampaikan itu. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan dariku itu walau hanya 1 ayat saja. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Di dalam hadis Nabi yang lain, khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena ilmu tanpa batas, ketika kita mengajarkannya dan orang pun mengajarkan ilmu yang didapat dari kita, maka amal ibadahnya tidak akan terputus sampai kita mati nanti. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, awwaladun salihun yad'u lah, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Di dalam makna anak soleh ini tidak hanya terbatas pada anak kandung saja, tapi juga orang-orang soleh yang mendoakan kita. Maka kita perlu bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketika kita mati, mereka mendoakan kita. Salah satu syafaat yang Allah berikan, yang Allah izinkan orang itu untuk memberikan syafaat kepada orang lain, yaitu syafaatnya orang-orang soleh kepada teman-teman yang ia kehendaki. Kemudian yang terakhir, kata Luqmanul Hakim, wa thulusun liddudi, dan sepertiganya lagi dari diri manusia itu adalah untuk cacing tanah. Hadirin, wajah kita yang tampan rupawan ini, tubuh kita yang gagah perkasa, tegak berdiri, semua itu akan menjadi santapan cacing tanah. Setelah 3 hari kita dikubur, semua cacing-cacing di dalam tanah, makhluk yang berada di dalam tanah itu akan mendekat, menggerogoti jasad kita perlahan demi perlahan. Kemudian tinggal tulang belulang saja. Maka tak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, tak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita ini. Kita ini hanya bangkai yang diberikan ruh sehingga kita mampu berjalan di atas muka bumi ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi marha." Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan sampai setinggi gunung dan kamu tidak akan sampai mampu menembus bumi. Mudah-mudahan pesan Luqmanul Hakim ini bisa kita serap dan kita ingat untuk kita jadikan pelajaran. Dan kita seorang bapak, seorang ayah senantiasa memberikan nasihat, menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam diri anak-anak kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa bi qudusihi kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.